Selamat sore semuanya, kelas D. Selamat Selamat sore, Dok. sore, Dok. Ya, kelas D sekarang gilirannya kelompok D5 ya. Kuliah jantung. Ya. Kelompok D5 sudah mana? Kelompok D5 udah hadir semua? Sudah hadir, Dok. Tapi belum semua join ya, masih ada waktu sih, 1 menit. Betul. Kelas ini belum semua join kayaknya. Lagi 1 menit, jam 15 kita segera mulai. Kelas D silahkan siap-siap dulu presentasi di share PPT-nya. Kelas D, Baik. D5 ya. Baik, Dok. Kelas D5 sudah siap? Kelas D5 ada Gita Anggreni ada? Gita Anggreni mana? Belum join? Sudah join, Dok. Sudah join, Dok. Tapi ini sedang bermasalah untuk suaranya. Marsha, ada Marsha Theodora? Sebelumnya saya Gita Anggreni, Dok. Sudah join. Marsha Theodora ada? Sudah ada, Dok. Masa, mana orangnya? Ini saya, Dok. Marsha, Iya, kemudian Nandia, ada Nandia? Saya, Dok. Nandia, Naura ada? Saya, Dok. Naura, Hadir, Dok. Adelia ada? Adelia? Hadir, Dok. Kemudian Nurul Wahdania. Saya, Dok. Oke, kelas D5 sudah siap, silahkan presentasi. Baik. Selamat siang, Dokter dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya sehingga kami dapat menyampaikan presentasi kami pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Gita Anggreni. Yang kedua, Marsha Theodora. Yang ketiga, Nandia Suci Aulia Putri. Yang keempat, Naura Anindya. Yang kelima, Putu Adelia Septiasari. Dan yang keenam adalah Nurul Wahdania. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Next. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung sebagai alat tekan darah. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai jantung. Next. Jantung, nama latin cor, adalah otot berongga yang berfungsi untuk memompa darah sehingga darah mengalir dan beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung ini terletak di kavum toraks, tepatnya pada ruang mediastinalis, yaitu terdapat di antara paru kiri dan paru kanan. Next.
Adapun organ-organ jantung yang bisa kita lihat di slide terlampir, seperti aorta, arteri pulmonari, vena pulmonari, atrium, kiri kanan, ventrikel kiri kanan, vena cava superior, vena cava inferior, katup jantung, dan katup paru. Next. Next. Kemudian pada jantung tersendiri terdapat 4 katup yang memiliki fungsi berbeda. Maaf, slide sebelumnya. Baik, kemudian pada jantung sendiri terdapat 4 katup yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah katup tricuspid, berfungsi untuk mencegah darah dari ventrikel kanan mengalir kembali ke atrium kanan. Yang kedua ada katup pulmonari yang berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali dari arteri pulmonari ke ventrikel kanan. Dan yang ketiga adalah katup mitral atau katup bicuspidalis. Katup ini berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri jantung. Kemudian yang terakhir ada katup aorta yang berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikel kanan jantung. Next. Seperti yang kita tahu, jantung merupakan otot yang berongga, di mana otot jantung memiliki serat yang tersusun seperti kisi-kisi, terpisah bergabung, menyebar, dan menyatu kembali, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi gambar jantung di slide. Secara fisiologi, anatomi otot jantung terdiri dari 3 kelompok, yaitu sincitium atrium, sincitium ventricle, dan sistem hantaran khusus. Next. Kemudian, otot jantung sendiri memiliki sifat. Yang pertama adalah all or none law, di mana bila otot jantung dirangsang, maka seluruh ototnya akan berkontraksi. Yang kedua adalah otot jantung sebagai sincitium, yaitu otot jantung tersusun atas rabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan dengan yang lainnya. Jika salah satu dari sel ini mati, maka akan menyebar ke seluruh sel. Dan yang terakhir adalah otomatis dan ritmis, yang artinya otot jantung ini bekerja di luar kesadaran kita. Selanjutnya adalah siklus jantung yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marsha. Terima kasih. Baik, terima kasih Gita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siklus jantung. Jadi, siklus jantung adalah siklus yang terjadi dan terulang setiap kali jantung kita berdetak. Maka dapat saya artikan bahwa satu siklus jantung merupakan suatu periode dari akhir kontraksi ventrikel sampai akhir kontraksi ventrikel berikutnya. Lalu, bisa kita lihat di gambar, ada 5 tahap dari siklus jantung. Yang pertama ada akhir diastolik, yang merupakan tahap di mana katup atrioventrikuler membuka dan atrium pulmonal dan aorta menutup. Setelah itu, darah mengalir ke atrium dari sistem vena dan darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Sampai pada akhirnya laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin teregang. Lalu, tahap kedua ada sistole atrium, merupakan tahap di mana kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar atau sekitar 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Maka kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Lalu yang ketiga ada tahap kontraksi isovolumetric ventricle. Kontraksi isovolumetric mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler, dan pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Fase ini berlangsung kira-kira 0,5 detik. Sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta 80 mm Hg dan arteri pulmonal 10 mm Hg dan katup aorta dan pulmonal membuka. Lalu tahap keempat, ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mm Hg dan ventrikel kanan sekitar 25 mm Hg. Lalu kelima ada relaksasi isovolumetric ventricle. Setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik.
Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikuler membuka. Lalu, dapat kita lihat di gambar ini terdapat 4 penjelasan. Yang pertama, pada A, impuls listrik berjalan dari nodus sinoatrial ke dinding atrium dan menyebabkan berkontraksi. Lalu yang kedua, impuls mencapai modus atrioventrikuler yang menundanya sekitar 0,1 detik. Lalu yang ketiga, cabang berkas membawa sinyal dari modus atrioventrikuler ke apeks jantung. Dan yang keempat, sinyal menyebar melalui dinding ventrikel yang menyebabkan berkontraksi. Maka dapat saya simpulkan terdapat 2 periode dalam siklus jantung, yaitu yang pertama ada periode sistol atau yang bisa disebut sebagai fase kontraksi, yaitu periode di mana terpompanya darah keluar dari jantung. Dan periode ini terjadi ketika yang pertama ventrikel berrelaksasi, yang kedua darah masuk dari atrium ke ventrikel sampai penuh, dan yang ketiga mengakibatkan tekanan ventrikel meningkat sehingga mitralis atau katup mitral dan alpha valve katup atrioventrikuler menutup. Dan yang keempat, semilunar valve atau katup semilunar terbuka fungsinya untuk mencegah aliran balik pada darah. Lalu yang kedua ada periode diastolik atau fase relaksasi, yang merupakan fase di mana darah masuk ke jantung. Periode ini terjadi setelah periode sistole, dan pada periode ini atrium dan ventrikel berrelaksasi atau kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura. Baik, sumber rangsangan dan gerakan jantung. Sumber rangsangan dan gerakan jantung ini diatur oleh sel-sel otot khusus yang disebut dengan SA node atau node sinoatrial. SA node ini terletak di atrium kanan. Sinyal dari SA node ini akan tersebar ke seluruh atrium sehingga menyebabkan atrium berkontraksi. Sinyal tersebut kemudian akan ditangkap oleh AV node atau atrioventricular node. Di sini akan terjadi perlambatan hantaran sinyal dari AV node ke berkas yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan atrium 0,1 detik berkontraksi lebih cepat daripada ventrikel. Dari AV node ini, sinyal disebarkan ke apeks jantung atau ujung jantung oleh berkasis dan selanjutnya disebarkan ke seluruh ventrikel oleh serabut atau benang Purkinje, yang kemudian diikuti oleh kontraksi dari ventrikel. SA node ini berfungsi sebagai pacemaker atau alat pacu dan langsung selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, selanjutnya suara jantung. Suara jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama, suara jantung lab biasa dikenal dengan S1. Katup AV tertutup. Katup AV adalah atrioventrikular yang terletak di antara atrium dan ventrikel, yang berfungsi sebagai membuat darah dan menyalurkannya hanya dari atrium ke ventrikel. Kedua, memiliki suara yang rendah. Soalnya susah sambil jelaskan. Ketiga, waktu suaranya lebih lama. Suara kedua yaitu suara deep atau dikenal dengan S2, di mana katup aorta atau pulmonalnya menutup. Katup aorta adalah menyalurkan darah dari bilik kiri ke pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh. Katup pulmonal yaitu katup yang menyalurkan darah dari bilik kanan ke pembuluh darah menuju paru-paru. Suara ketiga yaitu suara murmur, atau dikenal dengan bunyi jantung yang tidak normal. Suara dengan bunyi murmur yang disebabkan oleh pembukaan katup yang tidak sempurna atau penutupan katup yang tidak sempurna mengakibatkan aliran balik darah dengan frekuensi suaranya gemas selama interval diam.
Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Adelia. Nandia. Baik, terima kasih, Aida. Suara saya masuk? Elektrokardiogram atau biasa disebut dengan EKG merupakan grafik rekaman aktivitas listrik jantung yang direkam menggunakan elektrokardograf. Adanya cetusan rangsang dari nodus sinosus menyebabkan adanya bukaan ion channel sehingga terjadi pergerakan ion-ion dari dalam keluar dan sebaliknya sehingga tidak ada lagi perbedaan jumlah muatan listrik antara di dalam dengan di luar membran sel. Keadaan ini disebut dengan depolarisasi atau hilangnya polaritas sel. Proses depolarisasi merambat dari satu sel ke sel lainnya. Segera setelah depolarisasi otot jantung akan berkontraksi. Lalu, setelah depolarisasi, ion channel segera tertutup kembali dan diikuti dengan dipompanya ion-ion negatif ke dalam sel dan ion positif keluar sel sehingga sel kembali pada keadaan semula lebih negatif di dalam. Keadaan pemompaan ion-ion sehingga kembali ke dalam keadaan semula ini disebut dengan proses repolarisasi. Elektrokardiogram normal terdiri atas gelombang P, yang mana gelombang P ini menggambarkan saat sel-sel otot atrium mengalami depolarisasi. Lalu, sebuah kompleks QRS yang menggambarkan saat otot-otot ventrikel mengalami depolarisasi. Dan saat sel-sel otot ventrikel mengalami repolarisasi digambarkan sebagai gelombang T. Gelombang Q adalah proses depolarisasi otot septum interventrikuler. Dan R adalah depolarisasi otot ventrikel dari bagian endokardium sampai epikardium. Gelombang S adalah proses depolarisasi otot ventrikel bagian epikardium dekat perbatasan anterioventrikuler atau basis ventrikel. Lalu, pada gambar ada gelombang U, yang mana gelombang U ini berakibat dari repolarisasi lambat sistem konduksi interventrikal. Pada gambar juga ada interval PR, mengukur waktu mulai dari awal depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventrikel. Ada pula interval QT, yang mana mengukur waktu mulai dari awal depolarisasi ventrikel hingga akhir repolarisasi ventrikel. Dan yang terakhir ada segmen ST yang merekam waktu mulai dari akhir depolarisasi ventrikel hingga awal repolarisasi atrium. Bisa di next. Berikut adalah standar fisiologis EKG normal jantung pada anjing dan kucing. Selanjutnya akan dibahas oleh Adel. Terima kasih. Terima kasih Nandia. Curah jantung. Curah jantung atau cardiac output dapat didefinisikan menjadi 2 poin, yaitu sejumlah darah yang disemprotkan oleh ventrikel kiri ke dalam aorta per menit. Yang kedua, volume darah yang disemprotkan per unit waktu oleh ventrikel kanan atau kiri saja. Curah jantung sendiri berfungsi untuk menjaga tekanan darah pada tingkat yang dibutuhkan untuk memasuk darah yang kaya oksigen ke otak atau organ vital lainnya. Curah jantung dipengaruhi oleh stroke volume atau isi sekuncup dan heart rate. Berikut ini adalah rumus mencari curah jantung, yaitu stroke volume dikali heart rate. Stroke volume atau isi sekuncup atau volume pulsus adalah volume darah yang dipompa per denyut, sedangkan heart rate atau kecepatan jantung adalah kecepatan denyut jantung per menit. Next slide. Stroke volume atau volume pulsus dipengaruhi oleh isi sekuncup meningkat, volume pulsus meningkat, sifat ejeksi meningkat, volume pulsus meningkat,
volume pulsus menurun, dan kuat otot jantung. Meningkat, volume pulsus meningkat. Sekian pemaparan materi jantung dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Baik, secara umum bagus cara presentasinya dan sudah hampir 80% menguasai materi saya lihat. Ini bagus. Bagaimana caranya supaya seperti ini teman-teman yang lain cantik. Silakan ditutup dulu ininya, PowerPoint-nya. Kita masuk pada acara tanya jawab dan diskusi. Namun saya akan lebih banyak mengisi materi ini dengan bimbingan tuntunan belajar jantung. Namun juga bertanya-tanya. Tadi yang saya sampaikan sudah cukup bagus. Nah, secara anatomi Anda harus tahu jantung ada 4 ruangan ya. Fokus pendalaman fisiologi jantung itu pada jantung mamalia. Nah, pada jantung hewan lain itu silakan belajar mandiri. Karena untuk dokter hewan, pasien jantung itu hampir kebanyakan dari jantung mamalia ya. Jantung ayam itu jarang. Jantung reptil itu jarang. Nah, tapi tetap saja kalau punya waktu nanti silakan belajar tambahan. Karena waktunya sangat minim, hingga fokus pembelajaran adalah jantung mamalia dan begitu juga yang akan diujikan lebih banyak ke jantung mamalia. Nah, pertama tadi sudah disebutkan jantung mempunyai kemampuan memompa darah ya dengan cara berkontraksi. Bagian-bagian jantung yang bekerja itu juga ada atrium, ada ventricle. Antara atrium dan ventricle ada batas yang disebut dengan septum. Atas atrium ventricle, septum atrioventricular. Harus jelas secara anatomi Anda. Batas atrium dan kanan dan kiri ada septum interatrialis. Suaranya Anda dengar ya? Dengar baik ya? Sekarang bisa dengar baik sekarang? Putus-putus suaranya. Putus ya? Kayaknya. Coba didengarkan kembali, Pak masih putus-putus. Sudah jelas, Bapak. Ya. Sudah lebih baik. Jadi jantung dalam melakukan fungsinya dia bersifat pompa. Namun juga ada juga buku yang menyebut pompa isap. Kenapa pompa isap? Karena jantung haruslah bertekanan negatif yang bagus pada saat dia dilatasi, pada saat pengisian. Jadi tekanan vena sentral, yang dimaksud tekanan vena sentral itu tekanan muara vena cava yang ada di atrium kanan itu harus negatif bagusnya. Jadi sekitar minus 4 mm Hg gitu, 4 mm Hg tekanannya. Kalau dia minus itu sangat bagus karena semua darah yang dari dipompa ke tubuh ke bagian keluar jantung itu akan kembali dengan baik di situ ya. Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung mana ya? Udah tahu ya? Ada yang belum tahu? Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung bagian apa di bagian apanya? Cornelius Sugiharto Suwowo. Darah dari seluruh tubuh masuk ke bagian jantung apa? Coba Cornelius. Iya, Pak. Ya, silakan jawab. Wah, lama banget. Bilik kanan. Tiara, saya tidak suka dengan istilah bilik dan serambi. Tinggalkan semua bahasa bilik dan serambi, karena Anda belajar kedokteran, sehingga sekali Anda belajar, bisa Anda pakai berkomunikasi dengan dokter dan balik Indonesia maupun luar negeri. Jadi belajarlah bahasa istilah kedokteran yang standar. Karena bilik itu hanya guru-guru hanya bahasa-bahasa yang membingungkan menurut saya. Ya, tidak cocok belajar bilik sama serambi. Sebenarnya semuanya ruangan itu. Tidak ada pun yang mana aja ya, semua ruangan. Ruangan kalau bilik ya semua bilik itu berarti. Saya tidak setuju. Jawabannya apa tadi? Kalau bahasa kedokterannya?
Ulang. Ventricle. Salah. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan dijawab. Siapa nih? Atrium kanan. Ya, jadi darah yang dari seluruh tubuh akan masuk ke atrium kanan ya, melalui vena cava. Vena cava kranial pada hewan, kalau pada manusia disebut vena cava apa? Vena cava yang apa namanya? Superior, inferior, superior dari depan. Kalau pada hewan namanya vena cava kranial yang berasal dari darah bagian tubuh depan, dari kepala, leher dan sebagainya itu vena cava kranial. Sedangkan vena cava caudal itu berasal dari bagian selain daerah kepala itu. Nah, dua-duanya masuk di atrium kanan. Sedangkan atrium kiri darah berasal dari yang masuk atrium kiri darah berasal dari sebab saya jawab. Wah, ini kalau lama nih. Izin menjawab, Dok. Silakan langsung dijawab kalau bisa. Mungkin di paru-paru. Nah, dari paru-paru. Jadi darah itu yang sering disebut tadi saya sebut vena sentral itu mengacu pada darah dari seluruh tubuh ya. Apabila darah dari seluruh tubuh itu gampang kembali ke jantung, maka jantung akan terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Namun setiap kali akhir sistul, akhir ejeksi jantung, akhir kontraksi jantung, jantung itu tidak kosong ya. Darahnya masih ada tersisa. Darah yang tersisa mengisi jantung ya. Pada saat dia relaksasi atau diastul, jadi pada saat diastul atau akhir sistul, akhir kontraksi jantung, darah yang tersisa itu menyebabkan tekanan pada ventricle itu menjadi relatif tinggi. Darah yang ada ini kalau banyak maka menyebabkan tekanan vena sentral tadi itu tidak negatif gitu, bisa lebih tinggi lagi. Biasanya kalau 0 masih bagus, kalau itu maka yang dari tubuh susah ke jantung ya, sehingga kalau nanti lihat antara tekanan darah sistul dan diastul, kalau berbedanya atau diastulnya tinggi tekanan darah sisa terakhir itu tekanan darah Indonesia ya, sistul 120, diastul 80. Kalau diastulnya tinggi artinya darah di ventricle sisa akhir kontraksi itu masih banyak gitu. Nah, kalau masih banyak, darah yang dipompa pun akan tidak bisa gampang balik ke jantung karena susah pompanya itu. Biasanya kalau hipertensi pasti diastulnya juga tinggi gitu. Nah, itu juga disebut dengan istilah prelude. Ya, prelude. Nah, darah itu ditambah dengan darah yang masuk itu menjadi prelude. Jadi begitu diastul, seberapa tekanan darah sisa itu prelude. Kalau banyak, tekanannya tinggi itu. Prelude. Nah, lihat kembali jantung. Ya. Memompa darah dengan cara berkontraksi. Pada saat berkontraksi, yang memompa darah keluar jantung itu adalah bagian jantung yang mana? Pada saat berkontraksi, memompa darah keluar bagian jantung apa? Apa namanya? Siapa tahu? Pada saat berkontraksi, bagian jantung apa yang memompa darah keluar dari jantung? Anda bisa jawab? Pilih sekarang. A. Atrium. B. Ventricle. Yang mana? Atau A, B. C. Yang C itu atrium dan ventricle. A. Atrium. B. Ventricle. C. Atrium dan ventricle. Pilihan Anda yang mana? Yang ventricle. Angkat yang pilih 3, angkat 3 jari. Acung aja tangannya, tidak usah ngomong. 3 jari, 1 jari, 2 jari. Enggak. Setiap orang harus acung tangan. Ada 3 pilihan. Ada 2 jari. Pilih 2 orang, saya lihat. Acung 2 jari, 2 jari, 2 jari, 2 jari. Ada yang 3 jari? Ada yang 1 jari?
Jadi darah yang keluar jantung itu hanya dipompa oleh ventricle ya. Atrium memompa darah ke ventricle, jadi tidak keluar jantung. Nah, atrium memompa darah itu mengisikan tambahan volumenya, tadi sudah sampaikan itu. Pada saat sistul itu terjadi dua kontraksi yang hampir bersamaan tapi sesungguhnya berbeda. Yaitu atrium yang lebih awal dan ventricle belakangan. Atrium berkontraksi untuk menambahkan volume ventricle. Pada saat diastul, pada saat relaksasi, darah dari seluruh tubuh langsung masuk ke atrium atau langsung masuk ke ventricle. Satu langsung masuk atrium, dua langsung masuk ventricle. Pada saat diastul atau relaksasi, darah dari seluruh tubuh langsung masuk atrium atau langsung masuk ventricle. Relaksasi awal nih, awal-awal. Begitu diastul, dub diastul, darah dari seluruh tubuh langsung masuk atrium apa langsung masuk ventricle? Jawab nih. Saya akan tunjuk kalau tidak ada yang menjawab. Tolong kelompok D ingat ya. Catat nama-namanya. Ini upload nanti. Ventricle, Pak. Biku, jawab Biku mau ngomong katanya. Ventricle. Mana? Biku jawab. Ventricle, Pak. Tak dijawab lah Biku, berarti 0 kasih nilai kalau udah jawab. Ventricle, Pak. Saya sudah jawab. Tak dengar saya suaranya. Kalau jawab yang dengar suaranya. Ventricle, Pak. Apa? Ventricle. Ya, kalau ventricle benar jawabannya. Jadi darah pada saat diastul awal, darah langsung masuk ke ventricle. Tadi sudah jelaskan sebenarnya itu pada saat siklus jantung. Fase diastul awal, darah langsung masuk ventricle karena tekanan ventricle sedang sangat rendah. Tapi begitu darah masuk ventricle, beberapa saat kemudian ventricle hampir terisi penuh. Karena itu flap-nya tertutup. Nah, masih diastul ini, karena flap-nya tertutup, darah kemudian hanya masuk sampai atrium pada saat diastul akhir. Ya. Nah, segera pada saat sistul, atrium mendapat rangsangan duluan. Karena mendapat rangsangan duluan dan ventricle belakangan, maka atrium berkontraksi duluan. Dengan berkontraksi duluan, maka isi darah atrium itu akan ditambahkan ke ventricle. Nah, kalau dalam keadaan patologis, kontraksi atrium ini sering menimbulkan suara 4 atau S4. Ya, pada saat ini. Sedangkan tadi darah yang langsung masuk ventricle di diastul awal dalam keadaan yang agak terganggu umpamanya, tapi tidak selalu katakan, itu akan menimbulkan suara S3. Jadi suara jantung 3. Suara jantung 3 itu adalah suara aliran darah yang langsung masuk ventricle saat awal-awal ventricle diastul atau diastul awal. Itu suara jantung 3. Karena adanya turbulensi darah yang baru masuk ke rongga ventricle yang dilatasi dan sedikit tegang dia. Nah, itu ada turbulensi dan darah sehingga timbullah suara diastul 3. Nah, jadi darah yang langsung masuk ventricle awal itu akan menimbulkan suara jantung 3. Suara jantung 3 akan muncul segera setelah diastul akhir, yaitu sistul akhir, yaitu labdab itu sudah selesai sistul. Ya. Lab kan nutup. Dab itu akhir sistul pada saat mulai awal diastul. Kenapa labdab akhir sistul? Karena dab itu menutupnya klep apa? Klep semilunar. Begitu lab menutupnya klep AV atrioventrikular, darah kemudian segera dipompa keluar, segera selesai akhir sistul, maka dab awal diastul dab. Dab itu disebut diastul karena awal itu. Nah, segera setelah itu darah masuk ke ventricle, itu suara jantung 3.
Ya, dab-dab, tah, dab, ada suara lagi. Pada saat diastul awal itu suara dab. Segera setelah suara dab agak suara jantung 3. Begitu jantung 3 diastulnya terus berkembang, selesai, segera setelah sebelum mulainya sistul, sebelum mulainya kontraksi sistul, kontraksi ventrikal, maka atrium berkontraksi. Jadi sistul awal, maka suara jantung 4. Sehingga jantung 4 itu tah lebdeb, lebdeb. Kalau jantung 3, lebdeb tah itu disebut oleh seorang yang saya baca itu. Itu contohnya. Jadi suara jantung 1 itu lebdeb, leb itu sistul, dab itu diastul, tapi dab itu diastul awal. Ya, diastul awal. Segera setelah akhir sistul ada suara dab. Pada saat awal sistul ada suara leb. Lebdeb, lebdeb. Nah, itu contoh bagian bagaimana Anda mempelajari fisiologinya. Ya. Kemudian kita kembali ke pompa tadi. Ada hukum-hukum yang terkait dengan sudah dijelaskan tadi. Hukum Frank-Starling. Apa itu hukum Frank-Starling? Tidak dijelaskan hukum Frank-Starling, kan tidak salah. All or none law aja. Hukum Frank-Starling, siapa tahu? Siapa bisa? Grup D4, D5 coba. Frank-Starling. Siapa? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Siapa nih? Catat namanya. Rozidan Ihsan, NIM 17100. Ya. Grup D5 nyatat. Menurut hukum Frank Starling, pengosongan ventrikel yang tidak adekuat berujung pada peningkatan volume akhir diastol. Bagaimana ulangi? Pengosongan ventrikel yang tidak kuat berujung pada peningkatan volume akhir diastol. Kurang tepat. Hukum Frank Starling itulah hukum yang mengatakan bahwa kekuatan kontraksi jantung berbanding lurus dengan volume awal kontraksi. Jadi prelude itu. Jadi umpamanya semakin banyak darah masuk ke jantung. Tadi pada saat diatur darah masuk ke jantung. Kan dia akan meregang jantung ini karena ada darah. Semakin banyak regangan, semakin tinggi regangan, maka kontraksinya semakin tinggi gitu. Sebaliknya, semakin sedikit darah masuk, regangannya sedikit. Kontraksinya pun menurun gitu. Itu hukum Frank Starling. Nanti hukum ini akan begini pekerjaannya. Seandainya ada darah yang masuk ke jantung itu sedikit, ya, ventrikel akan sedikit tidak terlalu mengembang, kecil pengembangannya. Dengan kecil pengembangannya, maka dia berkontraksi ringan-ringan saja juga. Karena tidak banyak harus dipompa. Gitu. Ya, ini adalah prelude sebenarnya. Jadi ringan aja, just gitu. Nah, kalau kejadian ini terjadi pada tidak dalam keadaan olahraga, darah yang keluar sedikit, ya, yang balik pun nanti sedikit. Jadi terbanding lurus dengan yang dikeluarkan biasanya begitu. Jadi tekanannya kecil, pompanya kecil, yang balik juga sedikit karena darah itu tidak 100% darah yang ada di tubuh itu sekaligus masuk jantung. Nah, ya, jangan berpikir begitu. Darah selalu ada di setiap saat pembuluh darah itu penuh dengan darah dan jantung juga selalu darah. Jadi darah jantung itu memompa menggeser aja, pompa yang lain bergerak masuk lagi. Kalau keras pompaannya, keras pula masuknya. Artinya volumenya besar. Kalau sedikit pompanya, sedikit pula masuknya. Nah, seandainya akibat sedikitnya pompa ini, ya, kekuatan kontraksi jantung rendah, di jaringan itu bisa saja tidak cukup kebutuhannya, tidak mencukupi kebutuhan, sehingga akan diperintahkanlah meningkatkan frekuensi denyut jantung. Dengan meningkatnya frekuensi denyut jantung, maka menyebabkan waktu diastul menjadi semakin pendek. Waktu diastul yang semakin pendek dan darah yang dipompa sedikit menyebabkan darah yang masuk semakin kecil volumenya.
Kalau terus berlanjut, lama-lama darah yang dikeluarkan walaupun frekuensi jantung meningkat, dia tidak cukup untuk memimpin merangsang menyuplai otak gitu. Dan kontraksinya juga semakin kecil sampai akhirnya dia hanya bergetar begitu, tidak menemukan darah yang keluar. Kalau demikian maka otak tidak dapat darah, itu menimbulkan sinkopi atau pingsan. Itu kalau dalam keadaan tidak olahraga, tidak exercise. Tapi kalau dalam kerja, karena kontraksi otot, darah yang dipompa walaupun dia dalam waktu singkat, darah yang dipompa balik itu juga akan banyak. Karena kontraksi ini, tubuh ini di periferi. Sehingga walaupun frekuensi meningkat, darah yang balik pun tidak menurun. Nah, itu sehingga beda akhirnya. Jadi hukum Frank-Starling itu hukum yang mengatakan bahwa kekuatan kontraksi otot jantung itu berbanding lurus dengan volume atau regangan awal atau volume darah yang masuk. Berbanding lurus dengan volume darah yang masuk ke jantung. Semakin banyak darah masuk ke jantung, regangan otot jantung semakin besar, dia akan menyebabkan kontraksinya semakin besar. Semakin sedikit darah masuk ke jantung, regangannya kecil menyebabkan kontraksinya semakin kecil. Itu hukum Frank-Starling. Karena itu kalau terjadi dehidrasi atau perdarahan bisa membunuh karena volume darah yang kurang. Volume darah yang kurang menyebabkan darah tidak cukup banyak masuk ke jantung. Karena tidak cukup banyak darah masuk ke jantung sehingga darah itu tidak bisa dipompa cukup sedikit dan lama-lama lurus, itu bisa menyebabkan kematian. Itu penyebabnya, salah satu penyebab. Frank-Starling itu salah satu pekerjaan di situ. Ya, paham itu. Nah, kemudian ada tadi sinsisium. Sinsisium penjelasannya kurang bagus. Tapi sudah benar, tapi kurang lengkap. Sinsisium itu adalah suatu sistem yang sedemikian rupa sehingga otot jantung dianggap menjadi satu kesatuan otot. Ya, yang harus berhubungan dengan hukum Orr-Olnan Law. Hukum Orr-Olnan Law itu artinya otot jantung itu merespon rangsangan kontraksi iya sekaligus atau tidak sama sekali. Gitu. Artinya kekuatan rangsang yang diperlukan untuk merangsang otot jantung itu akan ditanggapi oleh jantung apabila cukup kuat atau tidak sama sekali kalau tidak cukup kuat. Beda dengan otot lurik. Kalau otot lurik, rangsangan kontraksi itu bisa sangat tergantung. Kalau sedikit rangsangannya, direspon oleh ototnya sedikit. Kalau banyak, direspon oleh ototnya banyak. Jadi ada rangsangan maksimal, ada rangsangan supramaksimal, ada rangsangan submaksimal itu. Kalau rangsangan submaksimal, maka kontraksinya juga submaksimal. Tapi kalau rangsangan maksimal, kontraksinya maksimal. Beda dengan otot jantung. Otot jantung hanya akan berkontraksi, ya atau tidak. All or none law. All itu sekaligus, ya, karena dia jadi satu sinsisium itu. Atau tidak, karena tidak cukup kuat. Tidak semua bisa dirangsang dia gitu. Nah, ini sangat penting diketahui. Fungsi sinsisium juga akan menyebabkan rangsangan cepat menjalar. Ya, jadi satu kesatuan serentak. Ya, nah, jadi itu ada proses kontraksi, ada diastul, sistul, kemudian ada pada gitu, ada. Saya kira yang sudah disampaikan cukup bagus, sudah lengkap, tinggal ditambah-tambah lagi. Ya, nah tambahan itu dibaca lagi di bukunya. Ya, yang perlu saya tanyakan sekarang, contohnya, apa fungsinya klep? Apa fungsinya klep? Atau saya contoh aja, apa fungsi klep atrioventrikular? Apa bisa jawab? Coba catat namanya. Apa fungsi klep atrioventrikular? Ya, silakan. Izin menjawab, Kak. Sebagai pintu satu arah. Jadi ketika jadi bertugas untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruang jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Jadi berfungsi sebagai pintu satu arah. Kurang tepat. Kalau mau tepat, jawabannya klep berfungsi untuk menahan aliran darah balik gitu. Kalau klep atrioventrikular
atau klep tricus dan vicus itu menahan aliran darah balik dari ventricle ke atrium. Kalau namanya atrioventricle, maka baliknya ventricle atrium gitu. Nah, tanpa ada klep, aliran darah kan sebenarnya tidak pada saat aliran darah awal. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena dia tidak mengalirkan, tapi mengatur, menghambat balik gitu. Karena pada saat aliran awal, tadi pada saat diastul awal, klep itu terbuka. Jadi tidak ada boleh tidak ada bilang tidak ada andilnya lah, sehingga ventricle mengalir ke darah seluruh tubuh mengalir ke ventricle. Karena kenapa klep terbuka? Ya karena tekanan ventricle rendah. Karena klep itu kalau atrioventrikular menutup klep kemana? Siapa tahu? Atrioventrikular kemana arah klep menutup? Ke atas salah klep menutup atau ke bawah? Siapa yang bisa? Klep atrioventrikular pada jantung menutup atrium di atas ya, ventricle di bawah, standar itu. Kemana arah klep menutup? Ke atas bergerak ke atas dia menutup, atau bergerak ke bawah dia menutup? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Kelompok D5? Nah, D5 coba jawab. Salah satu. Nurul coba jawab, Nurul. Mana Nurul? Saya, Pak. Silakan jawab. Kemana arah klep? Ke bawah. Ke bawah. Salah. Nah, kalau udah ke bawah ke atas. Jadi klep itu dipegang oleh chorda tendinae. Ya, berpangkal pada musculus pectinati ya. Jadi musculus pectinati itu ada di endokardium ya. Jadi chorda tendinae itu ada di sisi bawah klep, jadi gitu tali-talinya itu. Kalau dia mau menutup, dia akan naik ke atas, tapi dipegang oleh si chorda ini, tali ini megang dari bawah. Tali ini mengalami gangguan, chorda tendinae mengalami gangguan, umpamanya memendek akibat radang, maka klep itu bisa stenosis namanya. Stenosis namanya. Jadi membuka setengah. Kaku dia. Tapi kalau klep itu juga, kalau chorda tendinae itu lemas, klep itu akan kebuka itu. Regurgitasi namanya itu. Ya. Jadi menutupnya tidak cukup, insufisiensi namanya. Jadi dia harusnya begini, gitu. Naik dia. Ini namanya, kejadian ini sering menyebabkan insufisiensi klep. Harusnya nutup begini. Kenapa dia mampu tekan dari bawah nutup? Karena ada tali di bawahnya. Kalau tali di bawahnya terlalu tegang atau klepnya menebal, harusnya cukup menutup, tidak. Nah ini pada saat dia membuka, tidak bisa dengan penuh bukaannya, sehingga stenosis namanya. Karena kaku klepnya, harusnya buka gini. Kalau klep membuka, rileks dia. Tapi kalau tidak mampu rileks dengan baik akibat radang, jadi ada radang jantung atau bocor jantungnya, itu ini klepnya nih, gangguan bocor jantungnya. Bocor ini yang regurgitasi, bocor. Tadi suara jantung, murmur airnya suaranya. Ya ini namanya klep insufisiensi yang bocor ini. Kalau klepnya stenosis, membukanya tidak bagus. Nah, makanya fungsi klep itu adalah menahan aliran darah balik. Nah, pada saat aliran darah balik ini tidak terjadi, maka volume darah yang ada di ventricle atau di bagian jantung itu akan bisa dipompa secara penuh. Sebenarnya klep itu hanya memastikan volume ventricle ya, bukan volume darah atrium. Karena ventricle, umpamanya klep atrioventrikular. Ya, tidak kemana-mana dan bisa dialirkan sesuai dengan salurannya ke aorta ataupun ke vena pulmonalis, ke arteri pulmonalis. Ya, jadi klep atrioventrikular tujuannya menahan darah balik. Tadi yang belum jelas juga saya mau tanya lagi satu. Suara jantung satu, apa yang menyebabkan terjadinya suara jantung satu? Coba bisa. S1, apa yang menimbulkan S1? Tadi presentasinya saya kurang pas tuh pada saat itu. Izin Belum menjawab, Dok.
Ya, siapa nih? Nadia, coba jawab. Iya, Nandia. Suara jantung yang pertama itu disebabkan oleh dua penyebab, Dok. Yang pertama, penutupan katup angioventrikular dan kontraksi otot-otot jantung, Dok. Suara klep jantung 1 adalah getaran darah memang, tapi akibat penutupan klep atrioventrikular, bukan antrioventrikular. Klep atrioventrikular. Atrio itu atrium. Jadi yang menyebabkan suara itu adalah penutupan klep AV. Ya. Suara jantung 2 disebabkan oleh suara apa? Oleh apa? Darah yang memang yang bergetar darahnya, tapi akibat apa? Akibat S2. Siapa bilang? Bisa. Izin menjawab, Dok. Silakan. Disebabkan oleh penutupan katup semi lunar, Dok, yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru pada sistemik. Kalau terjadi kebocoran penutupan klep semilunar, akan menimbulkan suara murmur. Kalau terjadi tidak mampu menutup dengan baik klep semilunar, juga akan menimbulkan suara murmur. Ya. Jadi suara murmur itu timbul akibat penutupan yang kurang baik atau pembukaan yang kurang baik klep, baik klep semilunar maupun klep atrioventrikular. Sedangkan suara jantung 3 dan jantung 4 itu berbeda. Tadi sudah saya jelaskan ya. Silakan diingat. Kemudian pada jantung dan hubungannya dengan otak. Siapa mencetuskan denyut jantung? Siapa bisa? Siapa yang mencetus rangsangan kontraksi jantung? Tidak ada yang bisa? Tidak ada. Izin menjawab, Dok. Izin. Ya, jawab coba. Perannya nodus sinoatrial. Kurang keras suaranya, dikerasin. Nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial. Berapa jantung punya pusat denyut yang normal? Siapa bisa? Dua ya, nodus sinoatrial sama nodus atrioventrikular. Jadi dua pusat denyutnya yang normal. Namun yang akan bekerja memimpin rangsangan kontraksi secara normal hanyalah nodus sinoatrial atau nodus SA atau nodus sinosus. Nama lainnya nodus sinosus, sama juga dengan nodus sinoatrial nodus SA. Jadi nodus sinosus akan menjadi pusat denyut jantung secara normal. Namun demikian, jantung juga mempunyai pusat denyut kedua, yaitu nodus AV. Nah, apa fungsi nodus AV? Apa yang bisa? Tak tahu. Coba siapa bisa jawab? Nodus AV. Ya. Nodus AV berfungsi untuk meneruskan rangsang dari nodus SA ke ventrikel. Itu pertama. Kedua, nodus AV mampu mencetuskan denyutnya sendiri, namun dengan kekuatan dan frekuensi denyut yang lebih rendah dari nodus SA. Nodus AV itu mampu mencetuskan rangsang denyutnya sendiri dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih rendah dari nodus SA. Pertama, dia akan meneruskan rangsang dari nodus SA ke ventrikel. Ventrikel akan mendapat rangsang dari atrium atau nodus SA hanya melalui nodus AV. Kenapa? Siapa yang tahu? Tadi ada 3 jenis otot jantung, ya. Syncytium, atrium, syncytium, ventricle, dan
jalur pengantar rangsang. Ya, ada serabut pengantar rangsang khusus. Dan sistem ventrikal itu tidak bisa saling sambung, tidak saling menyambung ya, dipisahkan oleh jaringan fibrosa. Rangsangan yang berjalan dari sel ke sel di atrium tidak bisa ke ventrikel dari sel ke sel karena adanya sekat jaringan fibrosa di septum atrioventrikular. Karena itu rangsangan dari atrium ventrikel tidak bisa dari sel ke sel otot. Tetapi bisa ke ventrikel apabila melalui nodus AV. Namun saat melalui nodus AV, kecepatan perjalanan rangsangannya menurun, melambat. Ya. Dengan lambatnya di situ, maka nodus ventrikel mendapat rangsangan belakangan atau atrium dengan ventrikel akan berkontraksi tidak bersamaan. Apa fungsinya atrium dan ventrikel berkontraksi tidak bersamaan? Siapa bisa jawab? Apa manfaatnya? Ada? Dengan tidak bersamaan atrium dan ventrikel berkontraksi, maka atrium mampu menambahkan volume darahnya 25% lagi untuk volume darah ventrikel gitu. Tadi sudah saya bilang kan, pada saat akhir diastul, awal sistul, ventrikel itu berdenyut belakangan dari atrium. Kalau atrium dan ventrikel berdenyut bersamaan, maka tidak bisa ditambahkan lagi volume darahnya. Sehingga volume darah ventrikel yang dikeluarkan melalui stroke volume itu tidak cukup pada saat hewan atau orang itu olahraga atau kerja. Keadaan demikian sering disebut dengan exercise intolerant. Jadi volume darah yang dikeluarkan saat stroke volume itu tidak cukup untuk bekerja. Tapi kalau istirahat bisa dia santai saja, ada masalah. Itu apabila atrium tidak mampu menambahkan volumenya ke ventrikel lagi. Atau apabila atrium tidak berdenyut. Gitu. Apabila atrium dan ventrikel berdenyut bersamaan. Tapi apabila atrium dan ventrikel berdenyut jauh, tidak bersamaan, walaupun tidak sama, tapi dia sangat dekat. Karena itu kita dengar suaranya satu kesatuan, lem. Nah, kalau dia jauh, bisa akan terjadi masalah. Ya. Ini disebut dengan blok atrioventrikular pada EKG. Gitu. Ya. Jadi ada gangguan hantaran rangsang. Ya. Kedua, coba sebutkan yang mana saja disebut dengan jalur pengantar rangsang atau sistem pengantar rangsang khusus. Siapa bisa? Sistem pengantar rangsang khusus, siapa yang tahu? Apa saja yang disebut sistem pengantar rangsang khusus? Sistem pengantar rangsang khusus adalah banyak itu, bukan satu barangnya. Pertama, nodus sinusus, kedua, jalur internodus, ketiga, nodus AP, keempat, berkas His, kelima, serabut Purkinje. Jadi itulah serat-serat sel yang ada pada jantung, yang tugasnya adalah penghantar rangsang. Siapa pencetusan rangsang jantung? Nodus SA atau nodus sinusus. Kemana nodus sinusus mengalirkan rangsangannya pertama kali? Ke atrium dari sel ke sel dan juga ke nodus AP melalui jalur internodus. Di mana letak nodus sinusus? Di dekat muara vena cava atau sinus vena, sehingga disebut dengan nodus sinusus. Muara vena cava di atrium kanan sebelah kanan atas. Itu namanya. Apakah peranan otak terhadap kontraksi denyut jantung? Siapa bisa? Apakah peranan otak pada kontraksi denyut jantung? Coba bisa? Tadi jantung katanya mempunyai pusat denyut sendiri. Sedangkan kalau ditanya, apakah peranan otak ada atau tidak? Kalau ada, apa? Coba bisa?
Nah, ada yang bisa? Otak tidak mencetuskan rangsangan pada jantung. Silakan menjawab, silakan. Siapa tuh? Dok, izin menjawab. Ya, silakan. Ini untuk melakukan kontraksinya secara terkoordinasi. Itu peran otak, maaf. Lebih detailnya bisa? Koordinasi. Melakukan peran terkoordinasi yang memungkinkan jantung untuk memompa darah. Kurang detail supaya bisa lebih jelas. Ada kok di bukunya. Nah, saya tambahkan, koordinasi itu maksudnya adalah meningkatkan dan menurunkan kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Kekuatan kontraksi dan frekuensi denyut jantung. Kekuatan kontraksi denyut jantung sangat penting. Jantung yang lemah kontraksinya ringan, rendah kontraksinya. Jantung yang kuat kontraksinya kuat. Itu kekuatan kontraksi. Ada ion-ion yang bisa meningkatkan kekuatan kontraksi, salah satu ion kalsium. Ada ion-ion atau elektrolit yang bisa menurunkan kekuatan kontraksi, contohnya ion kalium. Kalau banyak kalium dalam darah, maka kekuatan kontraksi denyut jantung menurun. Sekalipun dirangsang, ya gitu. Ion natrium juga bisa menurunkan kontraksi denyut jantung. Tapi ion kalsium meningkatkan kontraksi. Nah, di luar ion-ion itu yang bisa merangsangkan kontraksi itu otak, melalui perangsangan saraf simpatis namanya. Nah, perangsangan saraf simpatis ini akan meningkatkan kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Kapan dirangsang meningkatkan? Apabila di jaringan perlu banyak darah, umpamanya saat kerja, olahraga. Kapan jantung diturunkan kontraksinya? Apabila jaringan di darah tidak ada sedang kerja atau menurun kebutuhannya, seperti dalam keadaan tidur. Itu diberikan rangsangan parasimpatis. Jadi rangsangan parasimpatis akan menurunkan kontraksi denyut jantung. Namun apabila tidak ada otak, jantung bisa berdenyut apa tidak? Bisa. Berjantung dilepas dari otak atau dikeluarkan, bisa berdenyut apa tidak jantung? Bisa. Hidup Bagus Wijaya Kusuma Putra, coba. Kalau jantung dipisahkan dari tubuh atau otak dihilangkan dari tubuh, apakah jantung masih bisa berdenyut apa tidak? Hidup Bagus Wijaya Kusuma Putra, jawab. Kalau tidak bisa, cepat bilang tidak. Kalau bisa, jawab cepat. Menurut saya tidak, Pak. Jadi jantung tidak akan berdenyut kalau otaknya tidak ada, begitu? Menurut saya iya. Ya. Jadi yang benar adalah jantung tetap berdenyut walaupun tidak dalam keadaan dirangsang otak. Jadi jawabannya tidak bagus. Kusuma Putra salah. Ya, 0 jawabannya nilainya. Jadi contohnya pada saat terbius, hewan terbius atau orang terbius. Nah, Anda bisa lihat grafik denyut jantungnya masih ada. Karena jantung mempunyai pusat denyut sendiri, tadi Anda sudah sebut nodus SA itu. Jadi yang mencetuskan rangsang denyut jantung adalah bagian jantung sendiri yang disebut dengan nodus sinusus atau nodus sinoatrialis. Sekalipun otaknya tidak bekerja, maka jantung tetap berdenyut. Namun kekuatan dan frekuensinya tidak dipengaruhi oleh kebutuhan jaringan. Karena itu, orang-orang yang akan dioperasi atau hewan yang sedang akan dioperasi harus tahu berapa kadar Hb-nya. Kenapa? Karena dalam keadaan terbius, kebutuhan jaringan yang meningkat atau yang standar itu harus mampu terpenuhi oleh frekuensi denyut jantung yang normal tanpa ada perangsangan saraf simpatis. Kalau kadar Hb-nya rendah, maka nanti cenderung daerah yang memerlukan suplai nutrisi oksigen itu tidak cukup untuk metabolismenya sehingga bisa membahayakan. Apa yang bisa membahayakan? Terutama otak. Kalau otak tidak dapat suplai yang cukup akibat kadar Hb-nya rendah sehingga oksigen tidak bisa terangkut cukup dan hewan sedang terbius, maka bisa membunuh karena sel otaknya mati gitu. Karena itulah kadar Hb harus cek sebelum operasi gitu. Kalau manusia minimal 12 baru berani dioperasi. Kalau hewan tidak pernah dicek itu. Karena dicek kadar Hb-nya langsung dioperasi.
Nah, itu pengetahuannya. Jadi kenapa kalau nanti kita praktikum ada namanya jantung stadium 1, stadium 2. Jantung dibuka, diambil dari kodok, ditaruh jauhan Petri, dikasih cairan fisiologis. Nah, jantung berdenyut sampai energi yang dimiliki jantung itu habis. Baru dia berhenti berdenyut. Jadi itu membuktikan jantung mempunyai sifat otomasi. Jadi sifat-sifat jantung itu otomasi. Otomasi artinya berdenyut sendiri, otonom. Karena dia berdenyut dipimpin oleh pusat denyut yang merangsang secara ritmik, ya, menyebabkan denyutan itu secara teratur pula, ya, karena teratur yang menyebabkan individu itu dalam keadaan tenang, karena itu pusat denyut disebut dengan pacemaker. Kalau Anda tidak tenang, pasti kan jantungnya meningkat kan. Nah, karena denyut jantung itu dipimpin oleh modus sinusus yang berdenyut secara ritmik, merangsang secara ritmik, dalam keadaan tersebut dengan tenang, karena disebut pusat denyut disebut dengan pacemaker, yaitu pembentuk ketenangan gitu. Kalau pusat denyut ini terganggu, pusat denyut jantung SA ini terganggu, tidak bisa menghantarkan rangsangannya, maka nodus AP yang menjatuhkan rangsangannya. Namun, nodus AP hanya bisa meneruskan rangsangannya ke ventricle karena ke hilir. Kalau ada yang naik itu namanya patologis. Jadi, atrium tidak berdenyut biasanya. Kalau nodus SA tidak mampu menunjukkan rangsang, atrium tidak berdenyut. Kalau nodus SA tidak mampu menunjukkan rangsang, atrium dan ventricle tidak berdenyut. Namun, kemudian karena ventricle biasanya mendapat rangsangan dari nodus AP, maka ventricle kemudian berdenyut kembali. Itu terjadi dalam keadaan blok atrioventrikular derajat 2 biasanya. Jadi itu penjelasan jantung supaya Anda paham. Tolong dipelajari lagi. Banyak sekali yang Anda pelajari di situ. Masih ada hal-hal yang lain. Saya kira cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya dulu. Barangkali ada yang saya belum sampaikan. EKG saya akan berikan kalau Anda memang mau, saya akan kasihkan lagi nanti EKG. Tapi dalam pengetahuan evaluasi standar tanpa Anda ikut atau tidak, kuliah EKG tambahan itu tetap akan ditanyakan EKG. Nah, EKG itu ada prinsipnya ya. Nah, oke lah saya tambah dikit ya. Prinsipnya, pertama EKG itu ada 3 singkatan, 3 kepanjangan, yaitu elektrokardiogram, elektrokardiograf, dan elektrokardiografi. Yang grafi itu artinya ilmu EKG, graf itu adalah mesin EKG, gram itu hasil rekaman EKG. Nah, EKG itu merupakan rekaman listrik jantung. Listrik jantung itu adalah listrik yang dicetuskan nodus SA tadi, yang disebarkan ke seluruh otot jantung melalui serabut-serabut pengantar rangsang dan sel-sel otot jantung, yaitu dari nodus SA, nodus AP, berkasih, serabut Purkinje, ventricle. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya, itu sudah bagus. Nah, dalam EKG juga dikenal adanya namanya perekaman unipolar, perekaman bipolar, ya, atau perekaman dada dan perekaman ekstremitas yang lebih utama. Perekaman dada itu biasanya elektroda pasang di dada, perekaman ekstremitas itu dipasang di ekstremitas. Nah, perekaman unipolar bipolar itu adalah berbasis perekaman yang menggunakan 1 lead atau 2 lead. Kalau 2 lead namanya bipolar, kalau 1 lead namanya unipolar. Nah, kemudian hasil rekaman itu biasanya terdiri atas grafik, yaitu gelombang P, Q, R, S, T. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Listrik yang mengalir pada jantung pada saat direkam EKG itu sebenarnya proses aliran ion di sel jantung, yaitu dari luar sel ke dalam sel dan dari dalam sel keluar sel. Itu sebenarnya yang dilacak atau direkam. Pada saat tidak terangsang atau tidak berkontraksi, sel otot jantung itu ada dalam keadaan istirahat dengan membran potensial negatif, atau bahasa asingnya resting membran potensial negatif. Dalam keadaan demikian, sel otot jantung siap dirangsang. Kalau terjadi perangsangan, maka akan terjadi bukaan ion channel.
Dengan adanya bukaan ion channel, yang tadinya di luar banyak positif dan di dalam negatif, pada saat testing membran potensial itu, di luar banyak ion positif, di dalam ion negatif. Tadi sudah jelas temannya juga menjelaskan. Pada saat terjadi rangsangan, maka ada bukaan ion channel. Ion channel menyebabkan aliran ion bisa mengalir dari yang banyak ke yang sedikit, dari yang positif ke yang negatif gitu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tidak adanya perbedaan atau polaritas. Ya, di luar positif dalam negatif awalnya menjadi tidak ada beda, disebut dengan proses depolarisasi. Begitu ada aliran ion channel, aliran ion dari dalam keluar, dari luar ke dalam, segera setelah itu akan terjadi kontraksi otot jantung. Untuk bisa berkontraksi kembali, otot jantung harus dibalikkan dulu posisinya ion-ionnya itu di luar positif dalam negatif, karena itu dipompa balik aliran ionnya dari dalam sel keluar sel. Aliran pompa balik ini disebut dengan proses repolarisasi. Nah, pada saat terjadi gelombang depolarisasi oleh mesin akan digambarkan menjadi gelombang-gelombang sesuai dengan bagian jantung. Gelombang P itu adalah depolarisasi atrium, QRS itu depolarisasi ventricle, sedangkan T itu adalah repolarisasi aliran ion balik ventricle. Nah, itulah yang perlu Anda tahu. Sebenarnya ada lagi detil-detilnya, tapi mungkin itu untuk yang umum masih bisa. Tapi untuk koas, kalau memang Anda mau, saya siap akan memberikan tambahan online aja. Gabung kelasnya, Mbak Uleh. Nah, itu juga akan mampu menambah pengetahuan kalau Anda ujian akhir nanti. Gitu. Karena standar yang saya akan ujikan EKG itu standar terus diujikan. Karena Anda bisa baca juga. Jadi tanpa harus belajar dengan saya, Anda juga bisa baca. Kalau memang mau, saya akan persilakan koordinasi sama kelompok-kelompoknya, tentukan waktunya, jangan sampai mengganggu waktunya. Itu yang EKG. Nah, di luar itu, semua yang terkait dengan jantung itu, standarnya tadi harus jelas ya, harus bisa mengerti. Saya kira itu tambahan dari penjelasan tadi. Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan ketemu lagi jam 16.30 ya, untuk UTS kuis trombosit. Dan untuk minggu depan, biasa pasti ada kuis jantungnya. Kuis jantung termasuk EKG, semua komponen-komponen tadi. Nah, silakan dibaca materinya dengan baik, termasuk apa itu stul, apa diastul, apa itu siklus jantung, apa itu prelude, apa itu afterlude, apa itu, dan sebagainya, sudah ada di situ. Nah, itu standar pengetahuan fisiologis kedokteran. Pengetahuan standar fisiologis kedokteran yang sudah ada di materi itu, saya sampaikan sekarang, biar siap-siap pelajari, saya akan bisa tanyakan. Jangan kemudian, oh saya tidak belajar, tidak ada alasan. Materi sudah saya berikan, silakan pelajari. Kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan. Saat ini Anda kan sudah belajar. Saya tanyakan sekarang, tadi sudah saya tanyakan. Anda tidak bisa bertanya, berarti Anda belum belajar barangkali. Nah, silakan belajari lagi. Itu komentar saya untuk hari ini. Kuliahnya kita sampai di sini. Google Form di Oase. Nah, nanti jam 16.30 silakan join kembali untuk kuis. Kalau Anda ada, saya tutup. Selamat sore. Sore, Dok. Terima kasih. Selamat sore, Dok. Terima kasih. Sore, Dok.